Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raisa Rafifiti Hoirunisa SHMSI. Saya adalah salah satu dosen di Politeknik STI Elan Bandung dalam program studi Administrasi Pembangunan Negara. Pada kesempatan ini, saya akan menayangkan video sebagai bukti dalam penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran dalam rangka mengikuti sertifikasi dosen di tahun 2023. Saya akan menayangkan RPS atau Rencana Pembelajaran Semester untuk mata kuliah Etika Birokrasi. Rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah etika birokrasi dimulai dari deskripsi mata kuliah, di mana mata kuliah etika birokrasi ditujukan untuk mengintegrasikan pengetahuan dan kemampuan analisis tentang bagaimana melaksanakan birokrasi yang beretika di lingkup pemerintahan di Indonesia. Materi pokok yang diberikan ditekankan pada pengetahuan dan kemampuan untuk menginternalisasikan atau melaksanakan etika dalam lingkungan pelaksanaan birokrasi. Oleh karena itu, kami menggunakan konsep pembelajaran melalui teori dan praktek untuk mengelaborasi hasil dari observasi di lapangan maupun secara virtual yang nantinya akan diwujudkan dalam bentuk penerapan nilai etika oleh setiap mahasiswa. Tujuan pembelajarannya, mahasiswa mampu memahami teori dan menginternalisasikan praktek tentang bagaimana harus bersikap jika berada di lingkungan birokrasi atau pemerintahan, serta bagaimana harus bersikap jika memberikan pelayanan publik untuk masyarakat di Indonesia. Capaian pembelajarannya, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan permasalahan yang berkaitan dengan etika birokrasi dan merumuskan pemecahan masalah guna menunjang pencapaian tujuan birokrasi sesuai dengan pemahaman nilai, kesadaran etika, kode etik profesi, dan tata kelola birokrasi yang baik. Di sini ada tabel eh, headline atau rincian eh, pembelajaran di setiap pertemuannya. Untuk pertemuan pertama yaitu penyampaian rencana pembelajaran semester dan juga kontrak perkuliahan. Untuk pertemuan 2 sampai dengan ke-7 dengan sub CPMK mampu menjelaskan permasalahan yang berkaitan dengan etika birokrasi. Mahasiswa akan mempelajari mengenai etika dan moralitas, kemudian etika dalam pembangunan dan birokrasi, lalu etika dan good governance, pencapaian akuntabilitas birokrasi atau akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi, kemudian maladministrasi dan korupsi, yaitu berhubungan dengan transparansi dan rule of law, lalu etika dalam pelayanan publik atau responsiveness dan berkeadilan, di mana di sana mahasiswa akan mendapatkan tugas untuk melakukan observasi lapangan ataupun virtual dan menuangkannya dalam bentuk laporan kelompok, kemudian mempresentasikannya. Kemudian setelah itu di pertemuan ke-8 mahasiswa melaksanakan ujian tengah semester. Lalu di pertemuan 9 sampai dengan pertemuan 15, sub CPMK kedua, mahasiswa mampu merumuskan pemecahan masalah guna menunjang pencapaian tujuan birokrasi, di mana akan di-breakdown ke dalam beberapa materi, di antaranya yang pertama, mengelola integritas organisasional dan budaya etika, lalu mekanisme kawal dan imbang menuju birokrasi yang akuntabel, serta etika kepemimpinan atau jabatan, lalu pengambilan keputusan etis, pengembangan etika kerja atau kode etik birokrat, lalu praktik penerapan etika. Itu ada 2 pertemuan di mana nanti mahasiswa menampilkan
laporan dari hasil observasinya secara individu, lalu mempresentasikannya. Dan bagaimana penerapannya di kehidupannya sehari-hari. Dan yang terakhir yaitu pertemuan ke-16 di mana dilaksanakan ujian tengah semester sebagai bentuk evaluasi pembelajaran selama 1 semester. Metode pembelajaran dalam mata kuliah ini yaitu pembelajarannya dilakukan secara student-centered learning, di mana mahasiswa dijadikan eh, pokok utama dalam pembelajaran, di mana dosen di sini memfasilitasi mahasiswa untuk menunjukkan kreativitasnya, kemudian daya analitisnya dan juga kreativitasnya dalam pembelajaran, di mana pendekatannya menggunakan problem based learning. Nanti mahasiswa maupun dosen akan menghadirkan beberapa contoh kasus atau case dalam ranah etika birokrasi dan membedahnya, kemudian mencari solusinya. Lalu metode yang digunakan adalah ceramah, diskusi, maupun presentasi kelompok. Evaluasi dari perkuliahan ini ada 5 macam, di mana dimulai dari kehadiran dan keaktifan sebesar 10%. Walaupun kehadiran di sini hanya 10%, tapi sangat menentukan karena mahasiswa yang tidak hadir selama 3 pertemuan tidak akan bisa mengikuti ujian. Oleh sebab itu, jika nilai kehadirannya rendah, maka mahasiswa pun tidak dapat mendapatkan penilaian di ujian. Kemudian kehadiran tersebut sebesar 10%. Kemudian untuk tugas UTS dan juga UTS itu sebesar 20% masing-masingnya. Kemudian penilaian tugas UAS dan juga UAS itu masing-masing sebesar 25%. Kriteria penilaian akhir itu memiliki jenjang dimulai dari nilai A yang untuk nilai tertinggi, kemudian A min, B plus, B, B min, C plus, C, C min, D, dan E. Untuk nilai D dan E, itu mahasiswa harus mengulang kembali mata kuliah. Sedangkan mahasiswa yang mendapatkan nilai C min harus mengikuti remedial untuk menjadikan nilainya menjadi C. Ya, untuk mencapai nilai minimal, yaitu adalah C. Rencana tugas mahasiswa. Mahasiswa dalam satu kelas itu dibagi menjadi 4 kelompok, di mana masing-masing kelompok sebanyak 6 sampai 7 siswa, tergantung jumlah kelasnya. Untuk kelompok pertama, itu harus membahas mengenai efektivitas dan efisiensi. Kelompok kedua mengenai transparansi. Kelompok ketiga mengenai responsiveness. Dan kelompok 4 mengenai berkeadilan. Di mana semua kelompok ini tugasnya adalah melakukan observasi lapangan ataupun virtual. Dan yang pada akhirnya nanti harus membuat output laporan dan mempresentasikannya di kelas. Sekian pemaparan dari saya terkait rencana pembelajaran semester mata kuliah etika birokrasi. Semoga ini dapat menjadi pedoman bagi kita semua dalam menjalankan pembelajaran selama 1 semester ini. Berikut saya akan menayangkan video pembelajaran dalam mata kuliah etika birokrasi. Hari ini kita akan membahas mengenai etika kepemimpinan dari mata kuliah etika birokrasi ya. Nah, untuk slide pertama di sini disebutkan nilai-nilai umum etiket. Yang pertama itu ada yang namanya respect. Respect itu artinya kita menghargai orang lain, peduli pada orang lain dan memahami orang lain apa adanya, gitu ya. Jadi
Respect itu kita memperlakukan orang lain itu sesuai dengan apa yang dia lakukan, apa yang dia miliki, jadi tidak ada kepura-puraan gitu ya. Tidak peduli mereka itu berbeda, berasal dari kultur yang berbeda, ataupun keyakinan yang berbeda. Karena dengan kita bersikap respect sama orang lain, maka orang lain juga bakalan respect sama kita. Jadi kayak timbal balik gitu ya yang namanya respect itu. Nggak mungkin kita pengen direspekin sama orang, tapi kita enggak melakukan hal yang sama gitu ya. Terus yang kedua, ada empati. Empati artinya meletakkan diri di pihak orang lain atau memposisikan diri kita, gimana sih kalau misalnya rasanya kita ada di pihak dia, ada di posisi dia gitu ya. Sehingga ketika kita mau bertindak ataupun mau memperlakukan orang lain atas, suatu kejadian gitu ya, kita juga, punya rasa tenggang rasa gitu ya. Oh, eee, mungkin tidak tidak mudah menjadi dirinya gitu ya. Jadi kita ada empati, misalnya ada teman kita yang kena musibah dan lain sebagainya. Apalagi ini, eee, pemimpin ya, misalnya ada, anak buahnya gitu ya yang izin tidak masuk karena ada keluarganya yang sakit. Nah, ini memberikan empati, "Oh, ya semoga cepat sembuh, kalau bisa ditengok," dan lain sebagainya. Dengan begitu si pegawai itu kan merasa dianggap ya sama pemimpinnya, jadi nanti akan timbul kultur bekerja yang lebih sehat, lebih baik gitu ya, karena adanya empati dari pemimpin tadi. Terus jujur ya, jujur ini, adalah sesuatu hal yang universal. Bahkan mungkin setiap orang itu nggak suka kalau dibohongin, termasuk pemimpin. Pemimpin itu nggak mau dibohongin, jadi harus diberikan kejujuran, begitupun pemimpin kepada, orang lain ya, apakah anak buah atau koleganya dan lain sebagainya, itu juga sama, harus bersikap jujur. Artinya dalam, nilai-nilai umum etiket ini, kita itu jika melakukan hal tersebut biasanya mendapatkan timbal baik hal yang baik juga, gitu ya. Nggak mungkin lah kita pengen diberikan empati, direspek sama orang gitu ya, diberikan kejujuran sama orang lain kalau kita tidak melakukannya, gitu ya. Jadi ini adalah nilai-nilai dasar yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin ya. Bahkan setiap kita menjadi seorang manusia juga harus punya ini gitu ya. Sebelum jadi pemimpin, kalian-kalian ini harus punya rasa-rasa ini ya. Nah, ini adalah beberapa hal yang harus dimiliki oleh pemimpin. Yang pertama, pemimpin harus memiliki kemampuan rethinking future katanya ya. Jadi dia bisa meramalkan masa depan itu kayak gimana. Meramalkan orang ini nanti potensinya akan kemana, diarahkan gitu ya. Supaya dia bisa lebih maksimal potensinya. Perusahaan ataupun instansi ya, itu bisa memiliki SDM yang jauh lebih bagus, lebih pada punya apa ya, kemampuan gitu ya, nggak asal gitu ya punya SDM-nya. Terus mampu membangun semangat setiap pribadi untuk ikut ambil bagian dalam mewujudkan tujuan. Jadi setiap organisasi itu pasti punya tujuan. Nah, tujuan ini harus dicapai secara bersama-sama. Nggak mungkin pemimpin terus yang, mendorong, tapi, anak buahnya atau pegawainya itu leha-leha, nanti capek, exhausted gitu ya. Tapi kalau semuanya berupaya untuk mewujudkan tujuan, ini bisa tercapai gitu ya. Terus ada ethical collaboration, ada ethical communication. Jadi, setiap pemimpin itu kalau misalnya bekerja itu berkolaborasi ya, bekerja sama dalam tim, memimpin, para pegawainya. Terus komunikasi juga harus bagus, harus jelas, jangan pakai kode-kode gitu ya. Jadi kalau misalnya, oh dia memerintahkan sesuatu itu harus jelas instruksinya, jangan pakai kode-kode. Nanti kalau pakai kode-kode nggak paham pegawainya ya, bahaya. Bisa jadi salah nanti pengerjaannya. Nah, di sini ada nilai kepemimpinan.
Yang pertama ada integritas dan moralitas ya. Moral ini adalah sesuatu hal yang paling utama ya kita bahas di pertemuan kedua kemarin. Di sini dijelaskan bahwa setiap orang itu punya integritas ya, punya dasar, "Oh saya harus berperilaku seperti ini," apalagi seorang pemimpin ya. Integritasnya itu harus, paling utama, punya tanggung jawab. Jadi, ketika dia memimpin suatu organisasi, dia punya tanggung jawab untuk, memimpin semuanya ya, dari SDM-nya, perkantorannya, tugas-tugasnya juga itu dia harus bertanggung jawab. Punya visi pemimpin, visi itu tujuan ya. Jadi, untuk melaksanakan tujuan tadi, untuk mewujudkan tujuan, itu di-breakdown apa-apa saja yang harus dilakukan. Visioner gitu ya. Visinya itu jangan cuman, "Ya udahlah tahun ini kita sampai sini saja tujuannya sampai misalnya, poin nomor 4 padahal harusnya sampai poin 10 gitu ya. Harus visioner, selalu memberikan inovasi atau memberikan ruang terbuka bagi pegawainya untuk melakukan inovasi ya. Terus ada kebijaksanaan, keteladanan, menjaga kehormatan ya, artinya dirinya membatasi dari hal-hal yang bisa mencederai kehormatannya gitu ya, misalnya menghindari tindakan-tindakan yang tidak terpuji, asusila dan lain sebagainya. Beriman ya, apapun agamanya tetap beriman di situ ya. Punya communication skill yang bagus, terus, punya komitmen untuk meningkatkan kualitas SDM, ya. Jadi, pegawai itu bukan cuma disuruh bekerja, dipakai tenaganya, pikirannya, tapi dia juga harus diberdayakan supaya, menjadi pegawai yang lebih, punya skill-nya lebih, meningkat dari tahun ke tahun, ya. Nah, ini ada hubungan profesionalisme dan etika ya. ASN itu harus memiliki profesional, dalam dimensi etika atau moral ya. Jadi harus dua-duanya, karena kalau cuma salah satu itu akan timpang. Misalnya nih, ASN cuman profesional aja, tapi dia nggak punya, etika atau moral yang baik, maka apa yang dia lakukan bisa, cenderung penyalahgunaan kewenangan. Misalnya ya, dia tidak punya etika, tidak punya moral, dalam melakukan tugasnya dia melakukan diskriminasi misalnya ya, atau, pilih kasih terhadap pegawainya, itu kan merupakan hal-hal yang tidak boleh ya, penyalahgunaan kewenangan. Sebagai seorang pemimpin harus adil terhadap setiap pegawainya. Dan yang kedua, kalau misalnya cuman punya moral tapi nggak profesionalis gitu ya, nggak profesionalis, artinya dalam melakukan pekerjaannya ya dia baik, dia sopan, dia, terhindar dari kegiatan tercela gitu ya dan lain sebagainya, tapi tidak ada prestasi yang dia lakukan, itu juga sama ya. Eee, Misalnya organisasi itu tidak mencapai target, tidak mencapai tujuannya, itu juga sama, sia-sia. Jadi profesionalisme sama etika dan juga moral itu harus kesemuanya ada, ya, harus berkesinambungan. Nah, ini ada perilaku pejabat publik ya. Dalam pelayanan publik yang profesional perlu tidak hanya kompetensi teknik saja dan leadership ya, tapi juga harus ada etika. Nah, di sini kalau misalnya nggak ada etika, pejabat cenderung tidak peka ya. Tadi saya bilang misalnya kurang empati dan lain sebagainya, tidak peduli dan diskriminatif, terutama pada masyarakat kalangan bawah atau pegawai-pegawainya yang masih baru memulai, misalnya tingkat staf gitu ya, karena dia tidak ada kompetensi etikanya. Ataupun ketika kita bahas mengenai etika publik yang merupakan refleksi kritis yang mengarahkan bagaimana nilai-nilai kejujuran, solidaritas, keadilan, dan kesetaraan, itu tuh harus dipraktikkan.
dalam wujud eh, kepemimpinan organisasi sehari-hari gitu ya, untuk mewujudkan tadi ya kesejahteraan pegawainya, yang berimbas kalau pegawainya pada sejahtera gitu ya, eee, lingkungan kerjanya sehat dan lain sebagainya, nyaman untuk bekerja, ketika memberikan pelayanan terhadap masyarakat pun akan maksimal. Tapi kalau misalnya pegawainya stres, kebutuhannya tidak mencukupi, terus banyak masalah, tempat kerja tidak kondusif, nanti takutnya berimbas kepada pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat, gitu ya. Jadi ada banyak dimensi yang harus dipikirkan oleh seorang pemimpin. Oke, sampai sini ada yang mau didiskusikan? Sebentar. Ada yang mau didiskusikan atau ada yang mau bertanya? Oke, ada Rahma. Rahma ya, gimana Rahma? Ya Bu, izin bertanya ya Rahma. Kan kayak tadi yang disebutkan ya Bu, kayak perilaku si pejabatnya teh kurang mencerminkan gitu. Nah itu tuh kenapa Bu masalah itu tuh selalu sama gitu dari tahun ke tahunnya gitu. Kenapa kalaupun misalnya ada perubahan, kenapa lama gitu menanganinya. Terus apa ya, gimana sih caranya biar ada perubahan gitu Bu. Kayak yang tadi itunya si pejabatnya gitu Bu, dalam melayani kitanya. Oke oke ya, saya tangkap maksud dari Rahma. Jadi gini ya, dalam proses birokrasi kita itu kan namanya reformasi birokrasi ya. Jadi selama ini kita selalu dengar bahkan Kemenpan RB gitu ya. Di situ disebutkan bahwa kita dari semenjak reformasi itu terus melaksanakan reformasi birokrasi. Tapi dari kata reformnya aja ya, reformasi itu ada perbedaan dengan yang namanya revolusi ya. Kalau revolusi itu jauh lebih kepada perubahan sosial atau kebudayaan ya, kehidupan, apalagi misalnya kepemimpinan di birokrasi itu bersifatnya cepat dan keseluruhan gitu ya, secara cepat kalau revolusi. Tapi kalau di kita namanya reformasi. Jadi reformasi itu adalah proses yang pelan-pelan ya, pelan-pelan tapi dia terus-menerus, eee terus-menerus mengadakan perubahan gitu ya. Usaha Hmm. perubahan pokok keseluruhannya ya, dimulai dari tadi mungkin ya memberikan pelayanan ke masyarakat, bahkan sampai ke tingkat atasnya ke pemimpin ya, leadership-nya gitu ya. Jadi dari, awal kita masuk ke orde reformasi, itu kita melakukan perubahan, hanya saja perubahannya sedikit-sedikit gitu ya. Bayangin aja mungkin dulu kalau misalnya kita lihat yang namanya pemimpin itu lebih otoriter dan lain sebagainya. Kalau sekarang bisa kita lihat ada beberapa gitu ya, contoh-contoh pemimpin publik ya, pemimpin publik yang bisa kita lihat lebih, apa ya, lebih men istilahnya apa ya, lebih terbuka gitu ya, melakukan dialog dengan masyarakat, ada yang punya media sosial sehingga tahu apa yang menjadi keinginan masyarakat. Tapi kalau misalnya Rahma melihat, Bu, tapi kayaknya belum, memenuhi rasa keinginan kita sebagai rakyat gitu ya, perubahannya belum kelihatan, masih ada, pegawai-pegawai itu, pejabat-pejabat itu yang kurang pantas. Mungkin bisa dilihat ya dari beberapa minggu kejadian kemarin, itu yang jadi headline di berita itu adalah pemimpin-pemimpin ya, mereka eselon 3 itu adalah pejabat ya, tapi kok melukai rasa, apa ya, rasa empati dari rasa keadilan gitu ya, dari masyarakat. Ini masyarakatnya aja susah makan, tapi para pemimpinnya kok pamer-pamer harta. Mungkin itu ya yang menjadi gejolak dari kita sebagai masyarakat. Nah jadi, masih ada tetap tertinggal, missing link ya,
mungkin para pejabat sekarang itu adalah generasi yang masih yang kemarin gitu ya, dia melihat, oh jadi pemimpin tuh harusnya begini, untuk dihargai orang lain tuh kita harus banyak uang, banyak harta gitu ya, makanya mereka melakukan pamer-pamer harta. Semoga setelah kejadian-kejadian seperti ini, sekarang kan sudah mulai ya berkurang orang-orang yang pamer harta, penindakan korupsi, bahkan KPK katanya minta tolong sama netizen, kalau misalnya ada yang pamer-pamer, di-expose aja gitu ya, viralkan gitu ya. Artinya apa? Mudah-mudahan mereka berhenti melakukan hal-hal seperti itu yang menyakiti hati ya, karena rakyatnya aja untuk makan susah. Kok mereka bisa pamer-pamer gitu ya yang menyakiti hati dan bahkan mudah-mudahan kita berharap tingkat korupsi itu bisa menghilang gitu ya, pelan-pelan. Dimulai kan kemarin misalnya, Bu, pejabat itu, pemimpin itu banyak yang korupsi ya, profesional, tapi kok bagus kerjanya, sekolahnya tinggi, tapi kok korupsi misalnya ya. Nah, dengan adanya penindakan-penindakan korupsi ya, adanya KPK, terus adanya bantuan netizen sekarang, ya semoga semua itu bisa memperbaiki ya, memperbaiki keadaan reformasi birokrasi ini yang masih berjalan. Mungkin sampai generasi kalian yang jadi pemimpin, ini masih terus dilakukan namanya perubahan, usaha, gitu ya. Karena kan yang terpenting itu apa? Kalau kita belajar dari agama ya, hari ini harus lebih baik dari kemarin. Nah, yang penting kan ada usaha untuk berubah, gitu ya, Rahma ya. Nah, kita juga kalian nih sebagai generasi pembelajar, anak-anak bangsa, ikutlah melaksanakan reformasi birokrasi tadi. Oke? Jadi nanti kalau kalian jadi pejabat, jangan lagi disentuh kesalahan-kesalahan yang pejabat sekarang lakukan, ya. Kalian kan kita kemarin udah bahas tuh ya mengenai patologi birokrasi. Itu kan kesalahan-kesalahan yang dilakukan hari ini, sampai hari ini. Nah, ketika kalian nanti ada yang jadi anggota dewan, ada yang di eksekutif gitu ya, ada yang di legislatif, jangan lakukan hal-hal ini. Jadi supaya Indonesia lebih bagus, lebih bersih. Gitu ya, Rahma ya. Iya, Bu, terima kasih, Bu. Sekian penayangan video dari saya yang berisikan rencana pembelajaran semester dari mata kuliah Etika Birokrasi beserta dengan video pembelajaran pada pertemuan ke-11 dari mata kuliah tersebut. Terima kasih sudah menyaksikan. Sukses untuk rekan dosen semuanya. Semoga senantiasa sehat dan semangat dalam memberikan pengajaran. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.